Seorang wanita hebat, terlihat tengah pingsan. Lalu ia terbangun. Ternyata banyak musuh yang mendekatinya. Dia pun langsung bangun dan menghajar musuh-musuhnya itu. Semuanya adalah robot. Kemampuan wanita ini bukan kaleng-kaleng. Semua robotnya dihajar sama wanita hebat ini. Wanita ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Mendengar ada suara telepon, mendapatkan perintah untuk menghabisi robot-robot nakal ini. Perintah yang mengatakan kelemahan robot-robot itu ada di belakang. Dia pun menembak tanpa ampun, dan dia melihat ada pipa, lalu dia menembaknya, dan minyak-minyak tumpah, dan menyiram robot itu, lalu meledakkan bom yang langsung membuat robot terpanggang. Ternyata robot itu sangat sakti. Robotnya selamat dari ledakan itu, dan wanita itu bersembunyi di atas di balik lantai. Lalu robot menembak, dia menepis. Ternyata itu adalah jebakan buat si robot. Lalu dia membidik robot dengan akurat. Tidak sengaja melihat boneka tergantung, dia pun melamut sejenak. Gara-gara melamun, dia pun tertembak. Dia sangat kaget begitu melihat tembakan di tangannya. Ternyata. Lalu tubuhnya seolah-olah terkunci tidak bergerak. Semuanya menjadi stop seketika. Kejadian yang sebelumnya menjadi sunyi senyap. Ada mesin yang bertancap di belakang wanita ini. Lalu ada 3 orang menghampirinya. Ternyata ini adalah robot dan bukannya manusia. Robot AI, ciptaan mereka. Seorang lagi datang dan dia bernama Soo-hyun. Ia adalah pemimpin peneliti di lab yang sedang mengembangkan sebuah proyek. Proyeknya adalah membuat sekumpulan prajurit robot AI yang nantinya akan dikirimkan untuk bertempur. Namun sayangnya hingga saat ini, semuanya masih belum sempurna dan selalu gagal dalam simulasi pertempuran. Seperti di awal-awal, masih belum bisa mengalahkan robot raksasa. Suatu hari mereka mempresentasikan perkembangan pembuatan robot, yaitu pada para petinggi militer. Soo-hyun sedang menjelaskan tentang kemajuan mereka dalam menciptakan robot. Tampak dari raut wajah mereka, para jenderal tidak puas ketika mendengar pembuatan prajurit AI belum ada kemajuan dan selalu gagal dalam latihan-latihan pertempuran. Kini giliran Soo-hyun yang maju. Robot wanita ini aslinya berasal dari manusia dan dia bernama Jung-yi. Jung-yi dulunya adalah seorang prajurit hebat yang telah banyak menangani misi peperangan hingga pada suatu hari dia kalah di pertempuran. Akibatnya Jung-yi asli kini dalam keadaan koma. Dan otaknya sekarang dikloning dan dimasukkan ke dalam tubuh robot. Dan robot ini diberi nama Jung-yi. Yang mengejutkannya lagi, Soo-hyun ini adalah anak kandung dari Jung-yi. Jadi setiap hari dia mengkloning otak ibunya sendiri untuk diteliti agar menjadi prajurit robot AI. Suatu hari Soo-hyun meneliti robot Jung-yi yang hanya berupa kepala dan setengah badan saja. Robot itu dinyalakan dan seketika Jung-hee hidup persis seperti manusia. Kesadaran Jung-hee masih sebagai manusia, dan dia kaget saat melihat dirinya tanpa tangan dan kaki. Mereka meneliti level rasa sakit pada Jung-hee yang bisa diatur untuk dinaikkan dan diturunkan. Tampak Jung-hee berontak dan tidak menurut, jadi terpaksa dia dimatikan kembali. Kepala Jung-hee dibuka lalu otaknya diambil dan disimpan. Penelitian untuk hari itu berakhir dan Soo-hyun berjalan keluar bersama seorang rekannya. Rekannya itu berkata, Jung-yi dulu adalah seorang pahlawan bagi dirinya karena merupakan prajurit terbaik yang negara miliki. Soo-hyun kemudian bercerita, dulu ibunya memang seorang prajurit, tapi itu dilakukan karena terpaksa. Saat kecil Soo-hyun menderita kanker paru-paru. Dan Jung-yi harus membayar biaya operasi. Mau tak mau, Jung-yi harus terus menjadi prajurit agar bisa dapat uang untuk membayar pengobatan dan operasi Soo-hyun. Hingga pada suatu hari, Soo-hyun harus dioperasi untuk mengangkat kankernya. Hari itu bersamaan dengan Jung-yi yang harus bertempur, menjalankan misi, dan berjanji setelah misinya selesai, dia akan segera pulang, dan akan segera berada di samping Soo-hyun. Mereka berdua pun berpelukan dan saling mengusap, kebiasaan antara ibu dan anak. Tapi saat itu, ternyata Jung-yi kalah dalam misinya, dan pulang dalam keadaan koma. Ingatan masa lalu itu teringat terus oleh Soo-hyun di sepanjang perjalanannya. Saat ini dia sedang mengunjungi rumah sakit karena ternyata kanker yang ada di tubuhnya masih ada, malahan sudah menjalar ke organ lain. Dia hanya punya waktu hidup 3 bulan.
Dokternya menyarankan untuk cloning otak, persis seperti yang Jung Yi lakukan dulu. Ada 3 kelas dalam cloning ini. Kelas A adalah yang paling mahal, karena semua memori di otak akan dirahasiakan dan otaknya akan dikloning untuk dia sendiri. Kelas B lebih terjangkau, tapi memori di otak akan dikasih ke pihak negara. Negara berhak memakai cloningan otaknya. Kelas C adalah gratis, tapi konsekuensinya semua memori dan cloningan otaknya bisa dipergunakan siapa saja. Dulu Jung Yi mendapatkan cloningan kelas C karena saat itu mereka tak punya uang. Sedangkan So-hyun perlu uang untuk berobat dan untuk biaya sekolah dirinya. Mau tak mau, ibu Jung Yi menandatangani perjanjian cloning kelas C tersebut. Otak Jung Yi kini pun dipakai oleh perusahaan bernama Chronoid untuk dibuat robot prajurit AI. Dan kini So-hyun bekerja di perusahaan tersebut. Suatu hari para peneliti memulai lagi simulasi pertempuran untuk robot Jung Yi. Direktur Sang-hun berkata, coba lukai kakinya dari awal dan lihat bagaimana robot Jung Yi akan bereaksi. Dia pun ditembak kakinya. Baru dimulai simulasinya. Simulasinya sama dengan di awal film. Dia harus menghajar para robot-robot dan harus mengalahkan robot besar. Ketika dia bertarung, sebuah robot menguncinya di tanah bersiap menembak. Jung Yi terlihat memejamkan mata, seperti teringat sesuatu. Sepertinya memori Jung Yi ketika masih jadi manusia muncul. Kemudian dia teringat akan anaknya. Para peneliti melihat di peta otak Jung Yi ada sebuah area tak dikenal di otaknya yang meningkat. Jung Yi pun di simulasinya terlihat bangkit lagi dan bisa melawan robot yang tadi menguncinya. Tapi Jung Yi tertembak dari jauh, membuat simulasinya gagal lagi. Sang-hun memeriksa otak robot Jung Yi. Tadi muncul sesuatu yang tak dikenal dan menandainya dengan warna kuning. Penemuan baru ini akan ia pakai untuk penelitian berikutnya. So-hyun yang melihat kejadian tadi diam-diam punya firasat. Kemungkinan ibunya itu teringat akan dirinya. Jadinya area yang tak dikenal di otaknya tiba-tiba muncul. Suatu hari Sang-hun, So-hyun, dan para peneliti lainnya pergi mengunjungi kantor pusat. Di sana mereka akan menjelaskan perkembangan proyek robot Jung Yi ini pada Prestige. Dengan menggunakan kereta gantung Bonoral, mereka melaju menuju kantor pusat dan menyiapkan segala sesuatunya. Sesampainya di sana, muncullah seorang wanita bersama para bawahannya. Dia mengenalkan dirinya sebagai kepala divisi pengembangan produk. Sang-hun tak tahu ada divisi semacam itu. Setahu dia perusahaan Chronoid hanya punya divisi militer. Wanita itu berkata, saat ini Prestige tak ada di kantor. Proyek robot Jung Yi akan dicap ketika Prestige tiba. Mereka semua pun pulang lagi ke lab. Sang-hun masih memikirkan tentang divisi baru tadi. Divisi pengembangan produk yang masih tak ia pahami. Buat apa dibuat? Hingga pada suatu hari ketika Sang-hun dan So-hyun meneliti perkembangan robot, mereka diberitahu kalau Prestige datang dan sudah menunggu di ruangannya. Mereka berdua pun kini datang ke ruangan Prestige. Ketika mereka masuk, Sang-hun tiba-tiba tak bergerak dan matanya berkedip-kedip. Ternyata Sang-hun juga robot AI dan diyakini sedang dimatikan oleh Prestige. So-hyun sempat kaget, tapi dia langsung paham. So-hyun langsung melapor pada Prestige. Perkembangan proyek robot, Ojung di tengah sedang menjelaskan. Prestige memotong pembicaraannya. Dia berkata, divisi lain juga sedang mengembangkan proyek robot AI dan untuk proyek Jung Yi. Mulai sekarang tak usah diteruskan lagi. Prestige lanjut berkata, saat ini era peperangan sudah berakhir. Beberapa kelompok yang saat ini berperang akan berdamai. Sepakat untuk hidup berdampingan. Kemajuan cloning otak yang sudah tercapai sejauh ini akan dialihkan pada robot AI ke rumah tangga dan pelayanan. Ini artinya, yang dulunya akan dibuat pranurit, kini akan dibuat menjadi pelayan dan asisten rumah tangga. So-hyun terkejut mendengarnya. Sia-sia sudah selama ini, dan dia tak bisa membayangkan otak ibunya akan dimasukkan ke dalam robot pelayan dan robot-robot art lainnya. Tapi keputusan Prestige tak bisa ia tolak. Ditambah lagi, jika manusia sudah tidak berperan, di satu sisi, itu merupakan hal yang baik. Prestige lanjut bercerita, aku pun sebenarnya melakukan cloning otak pada orang ini sambil menunjuk Sang-hun. Tapi Sang-hun sendiri tak menyadari, ia adalah robot dan sebuah cloningan Prestige. Sang-hun dihidupkan lagi, dan dia pun diberitahu kalau proyek Jung Yi akan dihentikan. Sebelum proyek dihentikan, para peneliti masih diberi waktu untuk menyelesaikan. Sang-hun tampak kesal ketika tahu penelitiannya akan dihentikan. Kali ini dia ingin membuktikan bahwa bisa membawa hasil yang memuaskan.
Dia pun memaksa untuk melakukan penelitian tambahan yang berbeda dari sebelumnya. Satu robot Jung-i yang baru saja gagal simulasi, dia teliti dengan cara lain. Pertama Jung-i dihidupkan. Setelah itu Sang Hun memerintahkan untuk memotong tangannya. Terlihat ekspresi Jung-i yang kesakitan. Sang Hun ingin melihat area yang tak dikenal yang waktu itu muncul. Ternyata kali ini tak muncul. Ia pun sangat kesal dibuatnya, lalu masuk ke dalam ruangan kaca dan menambak kaki Jung-i. So-hyun yang dari tadi melihat itu merasa tak tahan, lalu mengambil alih kontrol Jung-i dan mematikan Jung-i. Dia tak tega melihat ibunya disiksa dan membuat Sang Hun naik pitam dan langsung menodongkan senjata pada So-hyun. Untung seseorang datang dan memberitahu kalau Sang Hun harus segera pergi ke kantor pusat. Karena kejadian tadi, ia merenung dan melihat semua penelitiannya selama ini. Tiba-tiba ada nyeri di badannya. Sepertinya kanker yang ia idap kembali menjalar dan semakin parah. Dia tak punya banyak waktu lagi. Ia pun pergi ke lab dan seorang Jung-i di sana sedang dimatikan. So-hyun menurunkan tingkat rasa sakitnya dan menghidupkannya. Jung-i pun kini bisa berbicara dan terlihat lebih tenang. So-hyun memberitahu Jung-i kalau dia telah disiksa begitu kejam oleh musuh dan sebentar lagi akan mati. Ia lanjut berkata, "Silakan tutup matamu." Baru saja So-hyun hendak menekan tombol, tiba-tiba di layarnya terlihat warna kuning, warna yang tak dikenal waktu itu. Jung-i juga berkata, hari ini adalah hari anaknya dioperasi. Dia ingin tahu apakah operasinya berhasil. Ingatan Jung-i memang terhenti di hari di mana ia koma, yaitu hari ketika So-hyun kecil dioperasi. So-hyun terlihat menahan tangisnya karena yang ada di hadapannya sekarang ini benar-benar ibunya yang ingat akan anaknya. Jung-i lanjut berkata, sebelum ia menjalankan misi, putrinya memberikan sebuah kandungan boneka, tapi dia menghilangkannya. Boneka itulah yang Jung-i lihat setiap ia melakukan simulasi. Jadi ternyata, setiap kali robot Jung-i diberikan cloningan otak Jung-i, kemudian ia melakukan simulasi. Robot itu memikirkan anaknya So-hyun. Sudah 18 kali robot Jung-i dihidupkan, kemudian dibuang, lalu kemudian dibuat. Kenyataan ini membuat So-hyun menangis histeris. Karena setiap Jung-i hidup, itu artinya dia membuat memori Jung-i akan membuat anaknya hidup juga. Karena hal ini, So-hyun kemudian melakukan hal tak terduga. Dia membuat satu robot Yuki. Dia berkata pada yang lain, dia sendiri yang akan menghidupkannya. Ketika mereka hanya berdua di ruangan, dia melihat layarnya dan terlihat area kuning yang tak dikenal tersebut. Ia menurunkan levelnya sampai ke level 1, membuat Jung-hee hidup, tapi hanya bisa mendengar. Kemudian So-hyun berbisik, memberitahu semua tentang dirinya selama ini, tentang cloning otak, tentang simulasi, dan lain-lain. Simulasi pertempuran yang biasa Jung-i lakukan dimulai. Ini adalah simulasi terakhir sebelum nantinya penelitian dihentikan atas perintah Presdir waktu itu. Dan masih seperti simulasi-simulasi sebelumnya, ketika melawan robot, Jung-i tertembak dan jatuh. Simulasi dihentikan dan Jung-i dibawa ke lab untuk diperiksa, hingga akhirnya nanti dimatikan dan dibuang. Tapi ada yang berbeda. Jung-i terlihat melirikkan matanya, pertanda dirinya sedang merencanakan sesuatu. Sang Hun yang saat itu sudah keluar ruangan, merasa ada yang aneh. Dia kembali dan meminta untuk memutar ulang rekaman simulasi. Dia melihat ternyata saat itu Jung-i tidak tertembak. Dia hanya berpura-pura jatuh dan pingsan. Sangut langsung menyalakan alarm. Dia tahu Jung-i yang satu ini punya niat lain. Sementara itu, Jung-i tiba-tiba langsung menyerang dua orang peneliti yang menjaganya. Lalu pergi dia masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalamnya ratusan cloningan terlihat berbaris berdiri. Dia melihat dari dekat semuanya persis sekali. Dirinya hingga wajahnya juga sangat mirip. Tiba-tiba masuklah 3 robot yang datang untuk mencari dan menangkap Jung-i. Mereka memeriksa setiap robot Jung-i yang berbaris. Satu di antaranya ternyata Jung-i yang hidup menyerang mereka. Terjadilah pertarungan Jung-i dan ketiga robot AI tersebut. Sementara itu So-hyun masuk ke labnya. Kemudian dia menghapus memori Jung-i tentang anaknya, yaitu dirinya sendiri. Kemudian dia pergi mendatangi Jung-i. Di sana Jung-i sedang dicekik oleh salah satu robot. So-hyun mengeluarkan kabel dan mematikannya, membuat Jung-i selamat, tapi terlihat tangannya putus. Tak lama kemudian, para robot lain masuk ke ruangan dan melihat Jung-i langsung ditembak mati. Muncullah So-hyun yang dibopong oleh seorang robot.
keluar dari ruangan. Salah satu robot memutar rekaman. Beberapa saat yang lalu, terlihatlah So-hyun yang sedang memindahkan otak Jung-e ke satu robot yang masih utuh. Kemudian robot itu berpura-pura membopong So-hyun pergi. Mereka berdua sudah di luar dan menaiki kereta. Ketika kereta berjalan, tiba-tiba muncullah Sang-hun yang ternyata sudah menunggu di sana. Ia langsung menodongkan pistolnya dan menembak mengenai dadanya. Jung-e langsung menyerang Sang-hun. Terjadi rebutan pistol hingga Sang-hun tertembak di matanya. Dia melihat ke kaca. Ternyata dirinya adalah robot. Sang-hun tak tahu selama ini. Dia pikir dirinya adalah manusia. Dia mengamuk dan langsung menyerang Jung-e. Mereka kembali bertarung 1 lawan 1. Tiba-tiba dari luar muncul tembakan. Para robot lain ternyata datang untuk menghancurkan Jung-e. Mereka langsung masuk ke kereta dan langsung menyerang. Kereta itu punya 2 gerbong di atas dan di bawah. So-hyun melihat Jung-e dan Sang-hun sedang bertarung di gerbong bawah. Ia melihat Jung-e bergantungan hampir jatuh, lalu menembakkan tali pengait agar dia bisa meraihnya. Gerbong itu jatuh tepat ketika Jung-e selamat. Sementara itu, Sang-hun jatuh bersama dengan gerbong tadi. So-hyun terlihat kesakitan karena luka di dadanya. Dia berkata, tak lama lagi polisi akan datang dan Jung-e harus kabur. So-hyun kini membebaskan Jung-e untuk menjadi makhluk yang bebas. Awalnya Jung-e ragu, tapi So-hyun terus memaksa. Jung-e tiba-tiba memeluk So-hyun dan mengusap-usap pipi mereka, persis seperti yang dilakukan ibunya dulu pada So-hyun. Akhirnya Jung-e berlari keluar. Dia terus berlari di sepanjang hutan, hingga dia menemukan sebuah puncak dan melihat ke sekitar. Jung-e kini telah menjadi robot yang bebas. Ternyata robot juga punya perasaan, kayak judul lagu aja. Masih punya perasaan, dan cerita pun selesai. Baiklah bro dan sis, itu semua seluruh alur cerita Jung-e. Bagaimana menurut kalian? Apakah menarik cerita robot TH ini? Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.